Jadi udah bisa ditebak kan siapa yang bakal saya sopirin hari ini. Bener, ada BD17 nih di sebelah nih. Jadi pemiliknya ya pasti ketua KPU Provinsi Bengkulu. Ada Pak Rusman Sudarsono. Jadi kayaknya langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Kayaknya beliau udah duduk di dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Tukang sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, di pemirsa saya udah di ruangannya Pak Ketua ini. Pak Ketua seperti biasa nih, saya nih pengen nyulik Pak Ketua 30 menit, boleh kan? Boleh. Boleh. Ini tadi lagi sibuk nggak? Enggak kan? Enggak, baca-baca peraturan. Oh, baca-baca peraturan. Ada surat baru. Kalau gitu, mobil Bapak di depan tuh ya, warna Di putih depan, kan? ya. Beda 17 kan? Oke, kalau gitu pemirsa kita langsung aja ke mobilnya. Tapi Pak, seperti biasa nih, kalau di program Disopirin RPTV ini kita suka gerebek isi dalam mobil dulu nih Pak. Nggak apa-apa ya? Ya, Nanti nggak dilihat apa-apa. isi Ya. mobil Bapak. Banyak isinya nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Oke pemirsa, kita langsung aja yuk. Mari Pak, ayo Pak. Oke. Saya di sini kan? Oh, itu. Pemirsa, kita cek dulu nih isi mobilnya Pak Ketua nih apa aja ya. Tadam, nggak ada isinya apa-apa sih, cuma minuman aja. Bapak biasanya kalau disopirin duduknya di mana? Kalau disopirin sama sopir di belakang apa depan? Di tengah ya, di belakang. Oke, yuk kita lihat nih pemirsa di baris kedua. Tuh, ada apa aja nih Pak? Bisa dong dijelasin sedikit. Ada tisu. Ada tisu, Ada ada charger handphone, terus minum, terus ya kotak sampah seperti biasa. Ya. Di belakang ada baju-baju atau sepatu? Enggak ada kayaknya, kosong. Kosong. Ya. Kita lihat di pemirsa. Siapa tahu kan, entah ada sebongkar begini. Iya, bener kosong. Emang Bapak suka ini ya, nggak suka, ada kan orang yang mobilnya tuh sama kayak rumah kedua gitu kan, nggak ada sepatu, ada baju. Ini kan belum masuk pada tahapan yang begitu padat. Oh, Jadi masih gitu. bisa balik Masih ke rumah bisa. walaupun sore walaupun malam. Dan kebetulan nggak terlalu jauh dari kantor. Rumahnya di mana? Di Sumatera. Oh, dekat sini ya. Oke. Udah siap nih Pak, saya sopirin? Siap. Siap ya. Oke. Bapak udah pernah disopirin sama cewek belum? Pernah Pernah. Berarti nggak usah grogi ya saya sopirin ya Pak ya. disopirin orang rumah. Oh gitu. Oke kalau gitu Bapak duduknya di depan sebelah kiri. Ya, oke. Oke, jangan lupa safety beltnya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, nih pemirsa, jadi kita bakal ngobrol nih sama Pak Ketua. Ini boleh kan kanan kiri bebas ya Pak? Boleh, bebas. Boleh ya. Hari ini apa nih Pak kegiatan Bapak nih? Hari ini kita jadwal nanti siang ini ada agenda audiensi ke kejaksaan Ke kejaksaan. tinggi. Terus? Ya, pagi ini tadi ya biasa ini kegiatan aktivitas pagi-pagi kalau belum ada rapat ini baca-baca regulasi, surat-surat dari KPU RI. Nah, itu pagi-pagi itu. Tapi kalau ada rapat ya rapat dulu. Rapat dulu ya. Biasanya Bapak ke kantor jam berapa nyampe di kantor? Kalau ke kantor ini tergantung juga Mbak. Kalau memang ada agenda yang harus pagi, pagi. Kalau tidak itu mungkin kisaran jam 8 lewat. Oh, baru ke gitu. kantor. Oh, nggak
nggak ada misalnya harus jam sekian tuh udah ada di kantor itu absen dulu misalnya gitu enggak? Kebetulan komisioner kan nggak absen. Iya. Ya. Karena Terus kalau pulang biasanya nggak menentu juga? kalau pulang nggak menentu ini Mbak, kita bisa jarang lah pulang jam 4 sore. Kita ini kan bukan yang kayak pegawai-pegawai biasa itu, ini kan pegawai yang luar biasa kita ini kan. Bisa menjelang maghrib, habis maghrib, bisa habis isya, bahkan bisa pagi lagi di atas jam 12 malam. Oh gitu ya. Enakan di Bawaslu atau di KPU nih Pak? Ya dinikmati saja Dinikmati sebenarnya kan. saja. Maksudnya kan kalau di Bawaslu kan lebih ke pengawasannya nih kemarin kan, lebih ya pelanggaran-pelanggaran dan segala macam. Kalau sekarang kan lebih ke teknisnya nih. Iya betul. Kan dua hal yang berbeda tuh. Jadi kalau di Bawaslu memang benar, kita ini kan lebih kepada apa? Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pengawasan seluruh tahapan. Kalau di KPU ini hal-hal yang sangat teknis sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi begini, kalau ditanya enak atau tidak enak ya sama-sama enak lah Mbak. Beda-beda tantangan ya Pak ya. Nah, kalau tantangan penyelenggara pemilu ini sama. Sama. Kenapa akhirnya kok milih untuk ikut seleksi KPU kemarin? Kenapa nggak Bawaslu dulu? Jadi begini, kalau itu pada prinsipnya kita ini mau KPU ataupun Bawaslu itu kan sama-sama penyelenggara pemilu. Bagi kami kemarin ada seleksi di KPU ya kami ikut karena kami gitu. juga merasa KPU ini kan pelaksana pemilu juga, penyelenggara pemilu juga. Jadi ya sebenarnya sama aja Mbak di KPU ataupun di Bawaslu. Iya, tapi kan beda kerjaannya Pak. Hampir sama. Tugasnya kan, fokusnya kan beda Pak. Ya memang ya kalau KPU tadi kita bicara KPU ini pelaksana teknis ya kalau Bawaslu ya dia teknis pengawasan ya. Tapi modal dasar penyelenggara pemilu itu sama. Pemahaman dan pengetahuan tentang kepemiluan, memahami regulasinya juga sama. Bapak kemarin ini kan maksudnya ini kan pertama kali nih kan Pak Bapak di KPU KPU provinsi, terus langsung jadi ketua gitu Pak. Ada ininya nggak? Ada apa sih tantangannya gimana gitu? Kalau masalah ketua ini kan udah pernah jadi ketua sebelumnya gitu, jadi biasa aja. Saya ini kan ya memang dulu pernah jadi, awalnya saya anggota di Panwas dulu kan. Setelah itu kemarin diamanahkan kawan-kawan jadi ketua Bawaslu Kepahyang. Kemarin di KPU provinsi juga diamanahkan kawan-kawan. Ini kan bukan keinginan kita sendiri, ini kan amanah kawan-kawan minta untuk kita menjadi ketua. Mengenai tantangan sebenarnya anggota ataupun ketua ini tetap punya tantangan yang sama. Karena kan keputusannya kan bukan keputusan ketua kalau kita ini kan kolektif kolegial. Ketua tidak bisa mengeluarkan keputusan tanpa pleno. Jadi sama-sama punya tantangan sebenarnya kan. Benar. Kemarin pas di awal pertama sekali pelantikan nih Pak, apa yang Bapak lakuin kemarin? Pertama sekali pelantikan di Jakarta, ini setelah itu kami langsung pleno. Pleno penunjukan ketua dan ketua divisi-divisi, koordinator wilayah, pembagian wilayah dengan teman-teman komisioner yang lain. Itu yang kami lakukan. Kalau tugas pertama sebagai ketua kemarin apa nih yang tugas pertama kemarin saya memimpin menjadi pembina upacara hari lahir Pancasila 1 Juni. Ya. Karena kami kan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 itu orientasi tugas di Jakarta. Tanggal 31 baru pulang ke Bengkulu, tanggal 1 Juni pagi upacara. Kalau yang berkaitan dengan tahapan pemilu ini? Berkaitan dengan tahapan pemilu kemarin kami langsung rapat persiapan verifikasi kami verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi
dan DPD Dapil Bengkulu DPD. kemarin. Ya. Oh, gitu. Iya. Ini kita saya nanyanya agak random, nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Bapak aslinya orang mana? Kalau saya ini kan kalau kelahiran di Seluma di Talo. Oh, justru di Seloma ya? Ya, tapi Kirain saya Kepayang Pak. dari kecil dan dibesarkan di Kepahyang. Oh gitu. Ya. Sekolah di Kepayang semua. Di mana tuh sekolah? SD di Kepahyang, SMP di Seluma, SMA kalau dulu namanya Man 1 Curug, kalau sekarang udah Kepayang namanya, Man 1 Kepayang. Kalau dulu masih Man 1 Curug namanya, Man 1 Curug. Ya. Kuliah di Bengkulu. Di Bengkulu Di kalau dulu STI Hasan namanya, sekarang Universitas Hasan. Oh, di Ya. Universitas Hasan. Ngambil jurusan ekonomi. Ekonomi manajemen. Saya ini produk lokal, Pak. Produk lokal. Kirain produk Korea, Pak. Produk lokal. Itu iklan aja itu. Iklan aja ya. Itu kan Mbak Unga yang kasih ide kan. Tapi itu iklannya booming kok kemarin ya. Ya alhamdulillah diingat. Yang diingat itu kan cuma satu, Sarangeonya aja kan, yang lainnya enggak kan. Iya. Itu kemarin gimana, heboh nggak sih waktu masa-masa iklan itu ini tayang? Saya sempat ditelepon oleh stakeholder di Kepayang. Pak Ketua pintar main film ya? Ngomong, namanya main film apa Dan? Itu saya lihat iklan ya, ini kayaknya sudah jadi aktor Pak Ketua sekarang. Bukan jadi ketua Bawaslu lagi. Banyak itu, ketemu di pesta dan kawan-kawan, ada yang peserta pemilu manggil Sarangeo, kaget gitu kan. Gitu kan. Banyak itu yang saya Sarangeo kan kalau ketemu itu, aduh. Jadi setiap ketemu sama bapak pasti orang teriak ya, Sarangeo gitu ya. Aduh. Sampai sekarang nggak tuh Pak? Sampai sekarang nggak? Sebagian masih ada juga kalau ketemu itu kan. Kalau ini Sarangeo deh. Iya. Berarti nanti kalau KPU bikin iklan harus lebih heboh lagi daripada itu, Pak. Heboh lagi, tapi ya Unga harus juga bantu kan. Ide-idenya, gagasannya. Jadi kan gini, prinsipnya kan kemarin itu saya ini melihat beberapa iklan teman-teman yang memang bagus, dia mengangkat isu-isu lokal tentang sejarah-sejarah lokal. Nah, tapi kalau saya kemarin berpikiran bahwasannya bagaimana kita menciptakan pemilu ini damai. Kan Sarangeo itu kan identik dengan kasih sayang kira-kira kan itu. Ya, jadi kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi ini ya harus penuh kasih sayang sebenarnya kan itu. Dengan seluruhnya. Peserta menyayangi penyelenggara pun seperti itu. Peserta harus menyayangi masyarakat, penyelenggara juga harus menyayangi masyarakat. Jadi kalau kita tebarkan kasih sayang itu, mudah-mudahan pemilunya damai kan itu. Targetnya kan itu kemarin. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin sukses ya Pak ya. Alhamdulillah sukses, tidak ada masalah yang begitu berarti sehingga mengganggu jalannya proses pilkada kemarin ya. Iya. Pak, kan kemarin Bapak nih jurusannya ekonomi nih, tadi produk lokal kata Bapak kan. Kenapa akhirnya terjunnya ke dunia politik? Awalnya apa nih sebelum Bapak terjun ke dunia politik nih? Saya ini kan memang dulu Mbak Unga selama masih kuliah kebetulan aktif di organisasi. Oh gitu, organisasinya apa tuh? Saya pernah di Himpunan Mahasiswa Islam di HMI. Ya. Saya juga aktif di BEM. Pernah menjadi ketua BEM di STI Hasan. Saya juga pernah di Dewan Mahasiswa di STI Hasan. Dan banyak organisasi-organisasi lain yang kemarin saya ikuti. Nah, jadi mungkin di situ mulai muncul rasa atau keinginan untuk di dunia-dunia yang seperti ini sekarang ini kan. Kalau gitu kemarin kenapa ngambil jurusannya ekonomi? Emang cita-cita Bapak waktu itu apa? Ya sebenarnya jadi gini, kita kalau masih kecil dulu sebenarnya cita-citanya polisi, Mbak. Masih kecil dulu kan? Polisi, pilot, pasti gitu ya? Enggak, polisi aja kalau dulu. Terus kenapa nggak digapai cita-citanya jadi polisi? Ya mungkin beriring dengan waktu kan, mulai ada kebimbangan, ada keinginan lain. Ya akhirnya masuk kuliah ngambil ekonomi kan. Waktu itu cita-citanya jadi apa?
Ya sebenarnya saya nggak juga menentukan titik saklek jadi apa waktu sudah mulai kuliah, cuman berproses mengalir saja kan. Jadi memang nggak ada spesifik mau jadi ini enggak Tapi saya. kan biasanya Pak kalau kita Cuma dulu saya berpikiran enak itu bekerja itu di lapangan, kira-kira kan seperti itu. Lebih kepada di lapangan ya. Jadi yang kerjanya ya kayak ini, pergi nggak teratur, pulang nggak teratur. Ini kayaknya ini passion saya ini ya seperti ini. pokoknya yang nggak teratur. Ya nggak teratur. Jadi bukan yang pagi-pagi jam sekian, pulang jam sekian. Iya. Nah bagi saya itu agak membosankan bagi saya ya. Ini kan menurut pemikiran saya. Iya benar. Ya lebih suka yang seperti ini, banyak berinteraksi dengan orang, dengan masyarakat dan teman-teman. Nah itu dari dulu cita-citanya ya yang pastinya kalau dulu tuh memang dari dulu saya bercita-cita bagaimana supaya kita ini bermanfaat lah ya dengan orang lain, dengan keluarga dan lingkungan dan teman-teman dan orang banyak. Dan itu aja sebenarnya kan. Iya. Terus akhirnya awal mula Bapak terjunnya ke dunia politik ini kapan tuh? Tahun berapa? Saya mulai itu di pemilu 2009. Dari pemilu 99 saya sudah menjadi pemantau pemilu. Oh iya, zaman reformasi waktu itu. Zaman reformasi saya baru semester 3. Kuliah? Oh, masih kuliah Masih waktu itu. baru semester 3 kan, Iya. pemilu. Saya masih SD waktu itu. Masih ya gitu ya. Iya. Lumayan jauh kan jarak. Tapi tenang, nggak begitu terlihat kok jauhannya. Iya. Ini maksudnya menjauhkan jarak kan kalau SD dengan kuliah kan. Iya. Nah, 99 saya sudah pernah menjadi pemantau pemilu. Di 2024 kebetulan saya pernah menjadi tim entry data. Pilkada 2005 kami juga entry data pemilu. Di 2009 saya mulai menjadi KPPS awalnya. Oh gitu. Kebetulan diminta oleh Pak RT untuk bantu-bantu. Saya menjadi KPPS di 2009 dan 2010, Pilkada 2010. Ya alhamdulillah nggak ada masalah kan waktu itu kan. Nah di pemilu 2014 saya menjadi Panwas Kabupaten. Oh iya. Pilkada 2015 saya juga menjadi Panwas Kabupaten, anggota Panwas Kabupaten. Yeah. Nah, di 2017 ada perekrutan Panwas lagi, saya ikut seleksi lagi, alhamdulillah terpilih dan diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua. Ada perubahan regulasi ya Undang-Undang Pemilu itu menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Akhirnya lembaga ini menjadi permanen. Bawaslu Kabupaten Kota. Nah kami ikut seleksi lagi tuh, bukan langsung jadi otomatis gitu, enggak ikut seleksi berproses lagi 2018. Ya alhamdulillah sampai kemarin kan. Ya saya juga diamanahkan oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua lagi kemarin. Waktu maksudnya sebelum Bapak jadi anggota Bawaslu, waktu itu kegiatannya apa sehari-harinya? Ini banyak dulu Mbak. Saya pernah di 2004 itu saya pernah di Lampung sebenarnya. Di Lampung? Di Bulog Lampung. Nah cuma waktu itu nggak begitu lama. Kebetulan ibu saya ini kan suka telepon. Suruh pulang ke Bengkulu. Terlalu jauh dengan kan. Nah, akhirnya saya pulang ke Bengkulu kan. Nah, setelah itu saya sempat buat usaha lah di pasar Kepayang itu kan. Karena mau mengaplikasikan ilmu ekonomi tadi ya. Tetapi ternyata belum bisa kan karena masih bujangan. Ya setiap malam minggu saya harus ketemu kawan-kawan di Bengkulu waktu itu kan. Jadi usaha tinggal. Kalau pergi Bengkulu tiap Sabtu pulangnya Senin, Selasa usaha tutup kan. Padahal itu Mas jam-jam hari-harinya. Hari-hari orang ini ya. Waktu itu usahanya apa itu Pak? Saya jualan sembako waktu itu kan di Kepayang itu. Sempat itu hampir setahun 2 tahun lah kan. Ya cuma itu tadi. Saya sering ini dapat hasil dikit-dikit itu saya bawa ke Bengkulu kan. Jadi ketemu kawan-kawan ngopi-ngopi di Bengkulu. Habis pulang lagi ya seperti itu. Nah, saya 2008 saya menjadi konsultan pendamping masyarakat di
banyak aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itulah Mbak. Gitu. Sebelum menjadi Panwas. Nah setelah menjadi Panwas saya agak fokus kan, nggak bisa kita kerja double job gitu karena kan harus penuh waktu. Ya, saya Jadi fokusnya di sana ya, Pak? ya. Nah, tapi kalau masih di Kepahyang, kalau lagi ada waktu-waktu luang, saya ini suka ke kebun juga. Kebetulan ada, kalau Kepahyang kan banyak kopi nih, kebun kopi. Ya kebetulan ada kebun orang tua lah ya, yang nggak tergarap kan orang tua. Ini untuk menghilangkan stres. Bagi saya itu refreshing juga itu kan. Biar nggak gabut Ya nggak gabut ya. Jadi ya itu. Tapi bukan petani handal lah ya. Walaupun cuman datang ke kebun itu kan cuman ngabisin apa? Bontot kalau bahasa ini ya, nasi bekal yang dibawa dari rumah itu kan sampai situ cuma makan doang kan. Cuma makan. Jadi bukan berkebun tapi tamasya ke kebun gitu ya. Tamasya ke kebun ya. Ya itu. Iya. Nah, Pak, masih ingat nggak suka dukanya waktu di Bawaslu kemarin? Apa? Saya pikir kalau di Bawaslu kemarin itu lebih banyak sukanya sebenarnya. Gitu. Ya. Bagi saya nggak ada dukanya kan. Karena lancar, aman dan terkendali. Lancar, ya, aman, terkendali, ya. Suasananya nyaman, lingkungan kerjanya nyaman. Ya kegiatan-kegiatan ataupun apa penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa bisa kita selesaikan dengan baik. Alhamdulillah tanpa ada masalah lain. Ya. Pemilu pengawasan bisa berjalan. Saya pikir itu asik kan. Iya. Tapi tantangan terberatnya apa gitu Pak? Apa memang nggak ada tantangan? Menurut saya nggak ada tantangan ya. Iya. Jadi kan kita ini harus menghindari tantangan itu kalau kita tahu kira-kira bakalan. Gitu. Sebenarnya kan tantangan menjadi penyelenggara pemilu. Menurut saya tantangan ini kan banyak godaan kalau kata orang kan. Karena kita ini kan penentu kan nanti kan memutuskan nasib orang bisa mencalon atau tidak. Ini kan di Bawaslu. Nah untuk itu ya kita menghindari tantangan-tantangan itu kan, menghindari godaan-godaan itu. Saya pikir itu aja. Gimana Pak menghindarinnya? Kan itu maksudnya itu adalah tantangan terberat sebenarnya kan di di dunia yang seperti ini gitu. Iya jadi kan gini, yang pertama kalau saya itu kalau untuk menghindari godaan itu saya ini ibaratkan jalan ini Mbak. Kita sudah tahu di situ rawan ya, ngapain juga saya lewat sini ya, saya cari jalan lain lah kan. Kan simpel kan? Benar-benar sesimpel itu. Iya. Tinggal kitanya kan yang pilih jalan ngapain udah tahu gitu kan. Banyak tantangan, lubang, jalan jelek atau rawan ya cari jalan lain aja. Walaupun agak jauh ya nggak jadi masalah. Gitu. Ya penting aman kan. Aman. Ya. Tapi Pak pernah nggak Pak godaan itu datang? Alhamdulillah enggak. Ya, alhamdulillah enggak. Karena dihindarin tadi ya. Karena kita hindarin tadi dan kita memang tidak pernah membuka peluang itu. Iya benar. Sebenarnya intinya itu sih ya Pak ya. Jangan kita buka peluang jadi orang yang nggak datang menggoda. Iya. Jadi memang kita hindari. Iya benar. Ntar kalau udah terbuka peluangnya susah juga ya Pak ya. Ya susah juga nanti kan. Menghadapinya. Takutnya nggak kuat juga iman kita kan. Benar. Terus Pak, kalau dulu ya waktu masa-masa di Bawaslu itu dibandingkan dengan sekarang mana yang lebih sibuk? Sama Mbak. Sama ya? Iya, sebab kesibukan KPU itu berbanding lurus dengan kesibukan Bawaslu. Benar juga sih. Ya, Bawaslu itu kan tugasnya mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU. Jadi jalannya beriringan. Iya, jalannya harus beriringan. Sama-sama sibuk. Sibuknya sama, waktunya juga sama. Ya kan Bawaslu nggak juga bisa kerja sendiri kalau nggak ada tahapan kan. Iya. Nah begitupun KPU ini kan harus diawasi juga oleh Bawaslu. Tapi Bapak masih bisa ngejalanin hobi-hobi gitu nggak sih Pak masa-masa itu dan masa sekarang juga, maksudnya pas sibuk di dunia politik ini? Ya memang harus gimana ya, agak dikurangi akhirnya kan. Ya dikurangi emang lah ya. Berkurang ya maksudnya waktu untuk hobi gitu. Emang hobi Bapak apa? Saya ini sebenarnya hobinya nggak terlalu juga ini Mbak. Saya ini hobinya ini diskusi dengan teman-teman, ngobrol kalau ada ini baru ya, diskusi saya hobinya yang santai-santai ya, ringan-ringan lah ya. Oh berarti hobi Bapak masih bisa berjalan dengan seiring pekerjaan ya. Nah ya, saya ini kan hobi bersosialisasi, bergaul, kira-kira itu. Bergaul. Ya. Nongkrong sana nongkrong sini gitu nggak Pak? Kalau
Saya pilih-pilih juga tempatnya ya. Saya pilih-pilih Biasanya gimana juga. tuh? Apa tempat-tempat ngopi? Apa Ya, gimana kalau tempat-tempat ngopi itu kan kita pastikan dulu nih kan tempat-tempatnya nih kan kira-kira. Iya. Terus Pak, kalau misalnya kayak apa ya, kayak olahraga gitu kan, biasanya orang nih ada nih hobi olahraganya, misalnya main tenis, bulu tangkis gitu. Saya paling kalau ini apa senam di rumah. Ya, saya ini Senam, suka ya senam. apa itu senam jantung sehat gitu kan ada di ini iya, kan iya, ada di- dengan teknologi canggih ini kan Bener. enak gitu kan. Tinggal puter YouTube ya masukin sambungkan ke TV, ke apa ya ke TV ke speaker sound ya senam kan itu aja kan keringatan juga kan. Ini Bapak hobi senam juga. Biasanya Iya. kalau senam tiap hari atau ada waktu-waktunya khusus? Waktu-waktu tertentu saja lagi ada waktu yang pas lagi nggak terlalu sibuk ya kadang kita senam ya nggak terlalu lama juga Mbak, Berapa paling menit? 30 menit gitu Iya, kan. Emang idealnya minimal 30 menit ya, Ya, kalau senam. 30 menit lebih dari itu nanti ngeri juga gitu kan. Kecapean kan. Tapi kalau biasa mah nggak apa-apa Pak, 1 jam kayaknya kuat lah gitu. Ternyata Atau Bapak sepeda hobi kalau masih di Kepayang dulu kan sekali-sekali Iya. sepedaan tapi juga nggak jauh-jauh kan. Iya. Paling jauh dari arah rumah saya itu dari Padang Lekat namanya ke arah kantor perkantoran bupati itu kan Pemda. Kalau di sini udah pernah sepedaan belum? Belum Sejak di sini? belum sempat Mbak. Belum sempat. Semenjak di KPU ini kami udah nggak nginjak rem lagi Mbak, ini langsung gas walaupun. Kayaknya apa ya, baru dilantik udah langsung Langsung, Mbak. ketemu dengan berbagai macam hal yang harus dihadapi. Iya harus tugas-tugasnya ya, melaksanakan Pak, ya. tugas-tugas ini. Benar, Ya makanya benar. dengan kawan-kawan media sempat Mm-mm. dengan Mbak Unga juga kan agak lama ini terpending Iya. kan rencana-rencana selama ini kan. Iya benar-benar. Ya karena itu tadi memang langsung apa banyak tahapan yang harus kita lakukan kan. Iya. Sempat ini gak sih Pak di awal-awal gitu ketika di KPU ini, maksudnya kan ketika Bapak udah jadi duduk nih ketua KPU kan, ini proses kan udah ada yang berjalan gitu tahapan-tahapannya gitu. Ya, Sudah ini, dihantar duluan nih oleh periode sebelumnya. ya memang kami masuk kemarin sudah pada tahap selesai kawan-kawan yang periode yang terdahulu itu menerima berkas pencalonan kan. Iya. Dan juga proses pemutakhiran mata pilih juga sudah di tengah. Ya tapi kan itu kegiatan kami di kabupaten juga Mbak. Iya benar. Tinggal memindahkan lokusnya saja. Kalau dulu saya di kabupaten, ini di provinsi. Di provinsi. Ya. Jadi nggak ada kegamangan atau seperti apa di awal-awal gitu ya Pak ya. Udah langsung lah paham nih, abis ini langsung begini gitu ya. Ya karena kita ini tim, masing-masing kebetulan tim kita ini memang basicnya penyelenggara pemilu. Dari kabupaten-kabupaten juga, kebetulan juga ada satu incumbent. Iya benar, ada incumbent. Jadi ya nggak gamang lagi kita kan. Iya benar. Karena masing-masing mereka ini sudah punya modal juga, mengetahui juga tahapan-tahapan itu kan apa yang harus kita kerjakan. Ditambah lagi diperkuat oleh tim di KPU provinsi, sekretariat ini bagus ini. Orang-orangnya orang-orang handal semua ini kan. Udah berpengalaman Ya gitu udah ya. berpengalaman ya. Jadi penyesuaiannya lebih ke mana nih kemarin di awal-awal? Lebih kepada penyesuaian itu sebenarnya kepada lingkungan kan, pada lingkungan kerja. Karena kan memang sudah ada yang kenal, ada yang baru, ada yang memang sudah kenal lama, ya seperti itu. Lebih kepada itu. Tetapi kalau sesama komisioner kami ini sudah kenal lama semua. Dari dulu-dulu memang sudah kenal kan. Emang kalau dilihat nih dari nama-nama anggota KPU sekarang ini bukan orang-orang baru ya Pak ya, memang orang-orang lama. Jadi memang sudah lama, sudah sering berinteraksi lah kan. Jadi tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Benar. Sebagai ketua nih Pak, tugasnya ngapain nih? Kalau ketua ini kan memastikan bahwasanya ketua ini kan sama dengan manajer kan. Iya. Ketua yang menurut saya bagaimana kita menggerakkan sistem yang ada. Jadi bagaimana supaya kita ini kawan-kawan seluruh divisi ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan terfasilitasi kebutuhan-kebutuhan divisi masing-masing ini oleh sekretariat. Gitu aja sebenarnya kan. Memastikan kawan-kawan sekretariat ini bisa memfasilitasi komisioner bisa menjalankan tugas-tugas itu kan. Bapak pernah terpikir nggak sih Pak kalau dari dulu gitu
kalau akhirnya bakal jadi ketua KPU provinsi? Ya gimana? Saya ini kan simpel Mbak, saya kan nggak pernah mikir yang aneh-aneh dari dulu kan. Iya. Saya ini kan ngalir sifatnya kan, gitu ya ya. mengalir saja dari dulu, nggak pernah juga saya ini kan dari dulu berpikir menjadi Ingin jadi ketua KPU Iya, misalnya, nanti saya gitu. jadi ketua KPU provinsi, Heeh. jadi ketua Bawaslu kabupaten, itu nggak pernah saya pikirkan dari dulu kan. Ya cuma kalau menjadi KPU ini dari dulu sebenarnya saya sudah Ada melirik. angan-angan, Ya, ya. dari dulu saya sudah menurut saya ini salah Udah satu jadi bagian. target gitu ya Pak ya? Iya, dari dulu ya. Terus Bapak pernah hidup susah nggak sih Pak? Waduh, Mbak, kalau susah ini dari dulu Ya, ya maksudnya susah. kan kalau kita lihat sekarang kan wah ini udah sukses nih jadi ketua KPU provinsi, kemarin ketua Bawaslu gitu. Tapi pernah ngerasain hidup susah nggak sebelumnya gitu? Ya kita ini Mbak memang dari keluarga yang sangat sederhana, dilahirkan dengan kondisi yang sangat sederhana dan pas-pas kurang lah kira-kira kan gitu. Iya. Ya karena ya bukan saya dengan tidak bersyukur dengan orang tua saya, memang karena kemampuan beliau dulu ya. Jadi kalau dulu komitmen kami untuk kuliah di Bengkulu ini kan dengan orang tua itu kan cuma satu. Kalau mau kuliah dan tahan dengan kondisi kekurangan ini ya silakan lanjutkan. Tapi kalau ingin bermewah-mewah tidak ada. Ya jadi kita harus terlatih kan hal-hal seperti itu kan dari dulu. Apakah saya setelah tamat kuliah langsung mendapatkan pekerjaan? Ya, tidak juga. Butuh waktu juga kan. Ya semuanya berproses. Kalau bicara masalah kesusahan itu ya sudah terlatih lah kan kira-kira, dan itu memang terbiasa dengan kesederhanaan dan kesusahan itu. Saya pikir pun sampai sekarang juga masih susah-susah kan. Gitu ya. Bapak ngerasain di umur berapa nih? Maksudnya tadi kan Bapak bilang ada kesusahan. Jadi ngerasa mapan tuh di usia berapa? Saya merasa mapan itu semenjak menikah, Mbak. Oh gitu. Di tahun berapa itu berarti menikah? Tahun umur 28 tahun. Ya, saya menikah. Memang kebetulan saat itu saya sudah punya pekerjaan. Tetapi sebelumnya sebenarnya saya juga sudah kerja. Tetapi namanya kan kalau masih sendiri itu kan cara memanage penghasilan itu kan beda kalau kayak ini. Nah ini makanya kerja tim ini kan memang harus baik kan. Kita ternyata butuh bendahara kira-kira kan seperti itu kan. Yang bisa memanage penghasilan, pengeluaran kan itu. Semenjak saya menikah ya saya merasa mapan saya kan. Iya Pak, ada yang ngurusin. Iya, ada gitu kan, ya itu tadi minimal ada yang mengurusin pengeluaran dan pemasukan itu. Gak pusing-pusing lagi ya Pak ya, tinggal start. Iya. Bener. Bapak anak berapa? Anak 2. Yang pertama naik kelas 3 SMP di pondok pesantren di Jawa. Oh, di Jawa. Yang nomor 2 umur 5 tahun, insya Allah tahun ini masuk TK. Berarti istri di sini juga kan ya Pak? Istri ikut di sini ya. Ya mendampingi suami. Iya benar sekali. Jadi gitu ya Pak, usia 28 gitu ya baru menurut Bapak nih kemapanan hidup itu ketika menikah begitu ya Pak ya? Iya, ketika menikah. Bagi waktu sama keluarga gimana Pak? Waduh, ini kalau mau bagi waktu sama keluarga karena memang mereka ini sudah terlatih juga sebenarnya Mbak. Jarang ketemu, jarang ini. Ya harus menyesuaikan saja mereka ini. Tapi nggak ada yang protes atau gimana gitu kan kalau misalnya pulang sampai alhamdulillah enggak, terutama gitu. Istri nggak pernah ya, karena dia tahu kan bagaimana aktivitas. Juga kepada penyelenggara pemilu di seluruh jajaran KPU sampai dengan kawan-kawan nanti KPPS ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas. Nah itu tadi pemirsa, nih sebenarnya kita udah sampai lagi di kantor KPU Provinsi Bengkulu. Terima kasih banyak loh Pak atas kesempatannya setengah jam keliling-keliling. Semoga tadi obrolan kita menginspirasi pemirsa di rumah nih. Ya sama-sama, semoga Mbak Unga dan RBTV sukses selalu. Amin. Abis ini apa Pak kegiatan Bapak? Habis ini nanti siang kami ada ada audiensi ke kejaksaan. Bapak yang ke sana atau orang kejaksaan? Kami yang ke sana karena itu sudah lama surat itu kami kirimkan, baru dapat informasi kemarin.
Nah, sementara ini nanti saya ada beberapa agenda yang harus saya bicarakan dengan teman-teman komisioner yang lain. Oke. Ya, Sukses selalu Pak, semoga Amin. lancar nih kegiatannya hari Amin, ini amin. dan tahapan menuju pesta demokrasi ini juga semoga lancar, aman, terkendali. Amin, amin ya Rob. Nah, gimana Pak tadi, nyaman kali saya sopirin Pak? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah ya. Wah, Mbak Unga ini kayaknya memang profesional bawa. Asal jangan gantiin sopir bapak yang sebenarnya, kasihan sopir bapak. Iya. Oke pemirsa, nah itu tadi obrolan kita bersama Ketua KPU Provinsi Bengkulu bersama Pak Rusman. Tadi banyak banget nih apa yang kita obrolin, mulai dari keseharian beliau, terus perjalanan hidupnya ya. Semoga saja nih tadi apa yang kita obrolin menginspirasi banyak orang ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, jadi sampai di sini dulu pemirsa perjumpaan kita di Sopirin RB TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RB TV di hari dan jam yang sama. Dadah.